Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hadzal hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kewajiban kita sebagai hamba Allah di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita masuk kepada hari yang ke berapa ini? 12. 13. Hari yang ke-13 di bulan Ramadan. Banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Telah banyak diceritakan pula oleh para guru-guru kita, para asatidz kita. Dan di bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Di malam turunnya Al-Qur'an itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan atau juga kita sebut atau kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Zalzal Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Ibnu Jarir di dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya, di zaman Bani Israel ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang malamnya dihabiskan untuk sholat qiyamul lail dan pagi menjelang malam dia habiskan untuk jihad di jalan Allah selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Sahabat sangat kagum, takjub dengan ibadahnya orang tersebut. Mereka iri, Pak. Iri para sahabat Nabi, bukan iri dengan dunia. Kalau kita kadang iri, tetangga kita punya ini, kita iri. Punya itu, kita iri. Jadi sahabat Nabi mereka iri, ada rasa iri. Tapi iri mereka urusan agama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Maka giranglah, bahagialah para sahabat Nabi tatkala turun ayat tersebut. Allah Ta'ala berikan kepada umat ini di setiap bulan Ramadan setahun sekali ada malam
yang ketika kita beribadah pada malam tersebut, maka lebih baik, bukan sama pahalanya, tapi pahalanya lebih baik dari orang yang malamnya dihabiskan qiyamul lail, paginya sampai menjelang siang, menjelang malam dihabiskan untuk jihad di jalan Allah selama 83 tahun. Masya Allah. Lalu malam keberapa itu? Malam tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama kita. Bagi kita tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah ada mengatakan, bilang pernah 21, carilah di tanggal 23, 25 atau 27. Atau taharru fi awashir. Carilah di 1/10, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi para ulama kita bahwasanya ketika seorang dia berjaga melek setiap malam bulan Ramadan, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatun lailah, dia berjaga di satu malam khairun min alfi laila fi ma siwahu minal manazil. Dia berjaga melek ngapain? Nonton bola? Bukan. Dia melek baca Quran. Dia melek ibadah kepada Allah di setiap malam bulan Ramadan. Maka meleknya tersebut satu malam lebih baik 1000 malam yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Walaupun dia nggak tahu pada saat itu kapan Lailatul Qadar datang, tapi ketika dia berjaga dari malam pertama sampai terakhir, dia akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah lebih dari 83 tahun. Ada juga ulama yang mengatakan siapa orang yang tarawihnya nggak bolong dari malam pertama sampai malam terakhir, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, keutamaannya. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar. Qama di sini ulama mentafsirkan bahwasannya salat tarawih. Siapa orang yang salat tarawih di malam Lailatul Qadar secara iman dan ikhlas, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita nggak tahu nih malam keberapa Lailatul Qadar datang, diturunkan oleh Allah. Tapi orang yang salat tarawih Pak, dari pertama sampai terakhir nggak bolong, full tarawihnya, insyaallah dia dapat malam Lailatul Qadar. Keutamanya itu jaga deh. Kalau keutamaan Lailatul Qadar siapa aja bisa dapetin Pak. Tapi mungkin kalau khususiyah penampakan malam Lailatul Qadar, tidak sembarangan orang dapat melihat apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Orang-orang khusus daripada kalangan aulia, para sholihin, mereka orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Kalau layak keutamanya, insyaallah salat tarawih kita jaga dari malam pertama sampai terakhir, insyaallah kita dapat keutamaan orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini 1 tahun. Nah, kalau kita 10 Ramadan kita temuin berapa tahun? 830 tahun. Kang Haji Mali berapa umurnya udah? Udah berapa Ramadan udah? Loh, ribuan tahun udah tuh, 50 Ramadan nemuin tuh. Kali 83 ada berapa tuh? Udah nggak kehitung dah. Hah? Udah banyak keutamaan yang dia dapat di malam Lailatul Qadar. Kalau hakikat Lailatul Qadar khususnya, kenapa tanazzalul malaikatu warruhu fiha?
Karena turun pada malam tersebut para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang turun malam Lailatul Qadar enggak sembarangan, Pak. Sayyidina Ka'bul Ahbar mengatakan malaikat Sidratul Muntaha penuh dengan malaikat, dan itulah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, malaikat yang menghuni Sidratul Muntaha. Bukan malaikat langit lagi, bukan penagih penduduk langit pertama, kedua atau ketujuh, tapi ini malaikat yang turun malam Lailatul Qadar, malaikat penduduk Sidratul Muntaha. Ruh ini adalah malaikat Jibril yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk memimpin para malaikat tersebut turun ke bumi. Tahu jumlah malaikat yang turun ke bumi? Rasulullah katakan, innal malaika tilkal laila fil ardi aksar min adadil hasa. Malaikat pada malam tersebut yang turun ke bumi lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi. Tahu jumlah kerikil enggak? Siapa yang tahu jumlahnya kerikil? Enggak kehitung jumlahnya kerikil. Jangan kerikil, kita kerikil yang ditemplokin di masjid ini aja kita nggak tahu berapa jumlahnya pasir, tahu nggak? Apalagi kerikil yang ada di seluruh dunia. Kata Rasulullah, kerikil yang ada di seluruh dunia lebih banyak malaikat yang turun ke bumi di saat malam Lailatul Qadar. Dan malaikat tersebut pun malaikat khususnya istimewa yang Allah turunkan, yakni malaikat daripada penghuni Sidratul Muntaha. La ilaha illallah. Maka enggak sembarangan yang bisa melihat daripada malam Lailatul Qadar. Apa tandanya? Rasulullah SAW tandanya pada malam tersebut udaranya enggak dingin, agak panas, la barida wala harrah. Enggak dingin, agak enggak panas. Dan juga udaranya terang pada malam tersebut, Pak. Dan enggak ada bintang pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita di malam Lailatul Qadar di malam Ramadan, kalau udaranya kira-kira tenang, enggak panas, enggak dingin, kita lihat ke langit enggak ada bintang. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Dan paginya kita lihat matahari dia ada, tapi enggak menampakkan sinarnya itu begitu sempurna. Kenapa? Karena ketutup dengan banyaknya malaikat yang naik ke langit. Kenapa? Tatkala fajar, salamun hiya hatta matli'al fajar. Maka para malaikat tersebut dia memberikan salam, dia turun setelah terbenamnya matahari dan naik lagi setelah terbitnya fajar. Dia memberikan salam kepada siapa aja? Kepada itu malaikat Jibril dan malaikat Sidratul Muntaha memberikan salam pada malam Lailatul Qadar siapa aja yang ada di masjid. Makanya tadi kita dengar Ustaz Marali malam 21 sampai 27 ngadain tadarus. Alhamdulillah. Karena di malam-malam itulah Rasulullah katakan malam ganjil itu malam Lailatul Qadar, dan malaikat turun ke bumi dan datang di majlis taklim, masjid atau tempat-tempat yang ada kegiatan ibadahnya dan memberikan salam kepada mereka yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan tanda orang mendapatkan salam dari malaikat pada malam Lailatul Qadar, maka hatinya jadi lembut. Dan hati yang tadinya hatinya keras kayak batu, ketika dia mendapatkan salam dari malaikat, maka berubah hatinya jadi lembut dalam menerima nasihat, lembut dalam menerima masukan. Agak baget gitu, Pak. Ngerti nggak? Aduh baget apa? Kalau bilang yang keras kepala itu. Itu kalau Ramadan Lailatul Qadar, insya Allah dia punya hatinya lembut tuh. Banyak, maka raihlah daripada malam Lailatul Qadar ini. Kita cari bahwasanya di setiap malam, jangan kita khususkan, wah
malam 21 kali, malam 22 kali, oh malam 17. Kalau kita dengar, kita sering dengar malam nuzul Quran malam 17 kan, berarti malam Lailatul Qadar. Kalau malam 17 itu ada riwayat dari Imam Hasan Al-Basri. Karena beliau mengambil bahwasanya terjadinya perang Badar itu hari Jumat dan tanggal 17 Ramadan. Dikenal kita kan kalau malam nuzul Quran. Itu riwayat dari Imam Hasan, masing-masing banyak punya riwayat. Rasulullah juga mengatakan ada di tanggal 21, ada di tanggal 23, ada di tanggal 25, 27 tuh. Enggak satu malam Rasulullah katakan, tapi beberapa malam. Tapi carilah dari awal malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan, dengan habiskan kita isi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita jaga salat tarawih kita, jangan sampai kita bolong. Mudah-mudahan hari yang masih tersisa ini di bulan Ramadan ini kita bisa manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keutamaan daripada malam Lailatul Qadar, dan insyaallah kuat dari bulan Ramadan ini kita telah terbiasa terdidik madrasah Ramadan. Mudah-mudahan hawa nafsu kita pun terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begini saja bisa sampaikan, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.